Hai para pencari fakta. Gengs, pembangunan infrastruktur memang sebuah keniscayaan jika sebuah negara ingin maju ya. Namun, kendala yang paling sering dihadapi pemerintah adalah terkait proses pembebasan lahan. Banyak orang yang tak rela tanahnya dibeli atau direlokasi, meski tujuannya untuk pembangunan nasional. Seperti kasus rumah ini misalnya. Kabarnya pemiliknya tak rela rumahnya direlokasi untuk pembangunan jalan tol. Nah, penasaran kan? Inilah rumah-rumah yang menolak untuk digusur. Tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Cek Fakta. Rumah di tengah jalan. Gengs, kasus yang pertama ini ternyata ada di Indonesia loh. Bangunan rumah milik Anwar Hidayat ini terlihat masih kokoh, walaupun sudah hampir 8 tahun proyek pelebaran jalan Maulana Hasanuddin. Terlihat jelas rumah tersebut memakan setengah badan jalan raya, sehingga keberadaannya kerap mengganggu lalu lintas dari Polres menuju Daan Mogot. Anwar selaku pemilik rumah mengaku sangat menanti adanya pembebasan lahan dari Pemkot Tangerang. Namun karena keabsahan dokumen yang belum tuntas, membuat rumah Anwar tak kunjung direlokasi. Duh, yang sabar ya Pak. Di tengah jalan tol. Gengs, sejak tahun 2012, jalanan tol ini sudah bisa digunakan. Namun, terdapat pemandangan yang cukup aneh, gengs, yaitu sebuah rumah yang berdiri kokoh di tengah jalan tol. Diketahui rumah yang setengah hancur ini ternyata masih berpenghuni loh. Kasus ini dimulai ketika pemerintah kota Wendeling, Cina akan membangun jalan beraspal menuju stasiun kereta api Wendeling. Namun di tengah penggusuran, seorang kepala rumah tangga bernama Liu Bogen bersikeras untuk tidak digusur dan akan menetap di sana. Hal ini disebabkan karena menurut Liu, kompensasi yang diberikan tidaklah sebanding dengan rumahnya. Rumah diapit oleh mal. Guys, di kawasan Ballard, Seattle, Washington, terdapat sebuah mal besar dengan pemandangan unik di bagian tengah bangunan tersebut loh. Di sela bangunan mal super besar tersebut, terdapat sebuah rumah kecil dengan sebuah kisah yang luar biasa. Dikutip dari liputan6.com, rumah tersebut adalah milik seorang nenek bernama Edith Mayfield. Bukan karena dokumen dan uang kompensasi yang tak cukup, namun alasan nenek ini membuat hati para pengembang mal sangat tersentuh. Pasalnya, Mayfield mengaku tak punya keluarga dan bangunan itu merupakan rumahnya. Selain itu, banyak kenangan bersama ibunya di rumah tersebut yang membuat ia semakin berat menjual tempat tinggalnya. Dan kini rumahnya diabadikan dalam sebuah film Pictures Up. Wah, benar-benar menyentuh ya, gengs. Di tengah bandara. Apa kalian sering terlambat datang ke airport? Mungkin rumah ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Sebuah pemandangan langka terlihat di tengah bandara Narita, Jepang. Meski sudah dibujuk dengan ribuan dolar, penduduk di sini tetap bersikeras untuk mempertahankan tanah mereka yang berada tepat di tengah-tengah bandara ini. Awalnya pemerintah berencana membuat 3 landasan pacu. Namun karena kejadian ini, terpaksa pemerintah hanya membangun 1 landasan saja. Memang terdengar cukup mengerikan sih tinggal di dekat bandara, apalagi mereka sering mengalami gempa setiap kali ada pesawat yang akan lepas landas dan mendarat. Duh, keras kepala banget sih. Nah, yang terakhir nih gengs, rumah di tengah jalan raya. Akhir-akhir ini media sosial dihebohkan dengan pemandangan yang unik di Cina. Sebuah jalan raya di Provinsi Guangdong, Cina, menarik perhatian publik karena terdapat satu rumah kecil di tengah-tengah jembatan jalan raya tersebut.
Rekaman yang dirilis oleh media Cina menunjukkan properti itu terjepit di antara jalur jembatan Haicuyong. Diketahui pemilik rumah yang bernama Liang mengaku keberatan atas penggusurannya karena uang ganti rugi yang pemerintah tawarkan tidak sesuai. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya merasa tenang, bebas, aman, dan sangat nyaman. Melihat sikapnya yang sangat keras kepala, akhirnya pemerintah terpaksa tetap membangun jembatan di samping rumahnya. Waduh, nggak takut ambruk ya? Nah, gengs, itu dia rumah-rumah yang tak rela bangunannya direlokasi. Apa kalian mau mencoba menempati rumah seperti itu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa.